Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyamu junnatun fala yarfus wala yajhal wa inimru'un qatalahu aw satamahu faqala inni shaimun walladzi nafsi biyadih la khulufu fami shaimi atyabu indallah min rihil mis. Asyamuli wa ana azibih wal hasanatu asru amsalihha. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan sedikit memberikan sebuah pengajaran-pengajaran yang ada di dalam ibadah saum. Ternyata di dalam ibadah saum itu banyak pendidikan-pendidikan yang kita bisa ambil dan yang kita bisa rasakan. Yang pertama adalah bahwa di dalam ibadah saum itu adalah ibadah yang sangat berkaitan dengan urusan waktu, yaitu pengajaran Allah Subhanahu wa taala, orang yang melaksanakan saum itu mulai dari tulu'il fajri sampai ghurubi syamsi. Bahkan ternyata pada prakteknya orang-orang yang melaksanakan ibadah saum sebelum waktu berbuka mereka sudah menunggu kedatangan waktu berbuka. Berarti di sini sebuah pendidikan bahwa orang yang ibadah saum itu betul-betul memperhatikan dalam urusan waktu. Oleh sebab itu maka disinilah bahwa kita bisa mengimplementasikan setelah melaksanakan ibadah saum bagaimana menggunakan waktu yang sebaik-baiknya. Yang kedua adalah bahwa orang yang ibadah saum itu terdidik dalam sebuah kejujuran, ihsan, dan adanya sebuah pendidikan yang berkaitan dengan masalah penerapan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran, ihsan yang ada dalam ibadah saum itu luar biasa. Ketika orang pas begitu menjelang siang, maka tidak mustahil ketika pulang ke rumah atau ada di rumah, makanan tersedia, minuman tersedia, hukumnya halal, kondisi itu haus dan lapar, tapi di sini adalah orang yang saum tidak berani. Jangankan makan dan minum, mencicipan pun itu tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena jujur diri sedang melaksanakan saum, jujur bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di dekatnya. Oleh sebab itu, maka luar biasa pendidikan dalam ibadah saum tentang kejujuran dan ihsan ini. Kemudian di dalam ibadah saum ini ternyata ada sebuah pendidikan, yaitu empati kepada yang lain. Empati kepada yang lain. Kenapa? Karena bisa merasakan bagaimana kondisi lapar ini, kondisi haus ini. Maka tentunya ketika kita melihat sesama yang lain itu kurang makanan, kurang minuman, mereka lapar, mereka haus, ini bisa merasakan. Sehingga muncul dari dirinya untuk derma, untuk membantu. Maka disinilah pendidikan untuk
menjadi orang-orang yang empati kepada sesama muslim atau sesama orang. Yang kemudian di dalam ibadah saum juga inilah adanya yaitu peningkatan kualitas ilmu. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Ramadan beliau fayudarisuhul Quran. Selalu beliau tadarus Al-Quran. Makna dari tadarus ini artinya membolak-balik atau murojaah, menghafal sehingga bisa sampai paham. Kalau tanah biasanya dibalikan dari bawah jadi atas, di atas jadi bawah, itu adalah adarsu. Kalau pelajaran itu membolak-balikan. Maka ternyata di dalam Ramadan Nabi menjadikan sebuah momen ini adalah fayudarisuhul Quran. Maka disinilah pendidikan-pendidikan di dalam Ramadan ini itu bisa meningkatkan kualitas ilmu. Jadi bisa disiplin ilmu, pendidikan kejujuran, pendidikan ihsan, simpati, empati kepada yang lain, termasuk juga meningkatkan kualitas ilmu. Dan yang terpenting di dalam ibadah saum ini adalah ada sebuah pendidikan menahannya syahwat, menahannya nafsu. Menahannya sebuah nafsu. Manusia itu tidak lepas dari sebuah al-hawa atau tidak terlepas dari sebuah asyahwatu. Maka di dalam Ramadan bagaimana bisa menahan syahwat atau al-hawa itu. Oleh sebab itu maka wajar ketika orang-orang yang ibadah saumnya benar, makbul, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisanur Rasul, maka dia selepas dari Ramadan ini bisa disebutkan kayaumin waladatu ummuh, seperti orang yang baru lahir dari ibunya. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mungkin itu saja sebagian-sebagian tarbiyah dari Ramadan, maka wajar kalau disebutkan bahwa Ramadan ini adalah syahrut tarbiyah, bulan yang penuh dengan pendidikan. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan menjadikan pelajaran untuk kita semuanya dan kita bisa mengambil berbagai ibroh dan tarbiyah dari ibadah saum ini. Allahu ya'khudhu bi'aidina ila ma fi khairul islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.